Itu tasrifannya. Kemudian langsung ke teman-teman kana. Maksudnya fungsinya sama seperti kana. Halaman 106. Terdapat banyak fiil yang sama fungsinya dengan kana, yaitu satu asbaha. Artinya apa? Berada di waktu pagi atau di waktu pagi. Contoh asbahtu musliman. Saya di pagi hari adalah seorang muslim. Atau asbahtu amilan. Saya di pagi hari bekerja. Amil bekerja atau begawi. Atau misalnya amsa. Artinya berada di sore hari. Contoh amsa Muhammadun naiman. Contoh aja ya, amsa Muhammadun naiman. Di waktu sore Muhammad tidur. Amsa Muhammadun naiman. Laisa artinya bukan. Muhammad bukan orang jahil. Maka laisa Muhammadun jahilan. Saya bukan orang jahil. Lastu jahilan. Lasta mursalan. Ada di Al-Quran. Lasta mursalan. Nah itu sama. Maka mursalannya isi khabar laisa. Jadi ini tasrifannya pun juga berfungsi. Contoh asbaha. Asbahtu jadinya. Sini. Asbaha asbahtu. Contoh di pagi hari saya makan atau memasak aja. Asbahtu memasak tobikhan. Nah, asbahtu tobikhan. Di waktu pagi saya masak tobikh, memasak. Atau di pagi hari saya di rumah. Nah, tambah fil bait. Asbahtu fil baiti. Fil baiti. Tu-nya isim asbaha, fil baiti syibhul jumlah khabar asbaha. Makanya pola kana dan saudara-saudaranya itu seperti pembahasan mubtada khobar. Mubtadanya ada yang zahir, ada yang domir. Ini sama. Isim kana dan teman-temannya ada bentuknya zahir, ada yang domir. Ini kan domir. Tu. Ada yang zahir. Asbaha Muhammadun apa misalnya? Asbaha Muhammadun fil bait. Nah, ada yang khabarnya jumlah, ada syibhul jumlah. Misalnya laisa Muhammadun abuhu apa? Ini kan jumlah ismiyah. Laisa Muhammadun abuhu ghaniyun misalnya. Tidaklah Muhammad itu ayahnya sugih. Nah, ini isim laisa, jumlah ismiyah, khabar laisa. Kalau kita hapus maka polanya menjadi mubtada khabar. Muhammadun abuhu ghaniyun. Nah, ini makanya pembahasan ini setelah mubtada khobar karena pembahasannya sama dengan mubtada khobar. Ya. Tadi disebutkan asbaha artinya di waktu pagi. Nah itu sama. Asbahna ala fitratil Islam. Asbahna. Nah ala fitrahnya ini menjadi khabar ala fitratil Islam. Syibhul jumlah. Naknya menjadi isim asbaha. Kemudian laisa. Nah, laisa ini tidak ada fi'il mudhari'nya ya. Laisa ini artinya bukan atau tidak. Laisa ini tidak, dia yang bertasrif cuma fi'il madinya saja. Laisa laisu laisu bikafirin, ada di Al-Qur'an laisu bikafirin. Laisu sawaan. Nah, annya mansub karena menjadi isim khabar laisa. Laisat untuk perempuan. Laisatil yahudu wan nasara apa? Ala syai'in ya. Laisatil yahudu wan nasara ala syai'in. Ala syai'in ini menjadi khabar laisa. Syibhul jumlah. Contoh lastu, saya bukan orang jahil. Lastu jahilan.
Ya, lasta mursala. Mursalannya menjadi khabar laisanya. Bukan. Apa? Nggih, syai'innya kasrah karena kemasukan huruf jar. Namun digabungkan ala dan syai'in menjadi khabarnya. Sama seperti pembahasan mubtada, khabar mubtada. Enggak mansub. Nah, jadi kan syibhul jumlah sama seperti pembahasan mubtada, Pak. Muhammad di rumah. Muhammadun, ini bukannya. Itu dua-duanya rafa. Contoh, laisa Muhammadun fil baiti. Laisa Muhammadun fil baiti. Ini kan sekilas tidak ada yang mansub khabarnya. Nah, ya. Kan khabar mubtada, khabar laisa atau kana wajib mansub. Nah. Fil baiti. Ini kan kelihatan nih rofaknya doma. Isim laisa. Nah, khabarnya ini kan nggak kelihatan nih. Nah, khabarnya kan jumlah nih. Fanshibhul jumlah fi dan al baiti. Nah, jadi kalau kita bikin i'rabnya Muhammadun isim laisa, fi-nya huruf jar, al baitinya dijarkan dengan fi, majrurun bi fi, dijarkan dengan fi. Baru kita bikin seperti ini. Syibhul jumlah fi mahalli nasbin, nah, khabar laisa atau al-jar wal majrur fi mahalli nasbin khabar laisa. Jadi setelah kita merincikan ini fi huruf jar, al-baiti isim yang dijarkan dengan fi, makanya kan kasrah karena kemasukan fi. Lalu kita gabungkan syibhul jumlah atau al-jar wal majrur, huruf jar dan isim yang dijarkan setelahnya menempati nasab fi mahalli nasbin, menempati nasab menjadi khabar laisa. Ada istilah menempati nasab. Itu nanti setelah ini digabungkan al-jar wal majrur, huruf jar dan isim yang dijarkan setelahnya fi mahalli nasbin, menempati nasab menjadi khabar laisa. Sekalipun tampilannya tidak ada mansub, tapi disebutkan fi mahalli nasbin, menempati nasab. Terus mazala artinya senantiasa. Contoh, senantiasa garis miring masih. Di mana Muhammad? Muhammad masih di toko. Nah, masih di toko bahasa Arabnya apa? Masih mazala. Aina Muhammadun? Mazala Muhammadun fid dukan. Dukan toko. Fid dukani. Nah, di mana Muhammad? Muhammad masih di toko. Jadi mazala ini senantiasa atau masih. Mana Abah Hikam? Sidin masih guring. Nah, masih itu bahasa Arabnya apa? Mazala. Aina abuka? Di mana ayahmu? Mazala abi naiman. Abah ulun masih guring. Nah, masih itu bahasa Arabnya mazala. Bahasa Arabnya apa mazala? Ika masih begawi kah? Ulun masih begawi. Nah, maka zala ini fi'il. Maka bisa dirubah menjadi tasrifannya aku maziltu. Nah, zala ya. Maka menjadi maziltu. Tasrifannya bi'tu maziltu amilan. Nah, saya masih kerja. Saya masih bekerja. Ini tu'nya isim mazala, amilannya khabar mazala. Masih. Masih kamu Junjar? Saya masih memancing. Maziltu soidan. Soidus samak memancing ikan. Maziltu soidan. Saya masih memancing. Kemudian yang berikutnya ini cukup banyak nih. Ada manfakka. Ini sama manfakka sebelah kanan ya. Manfakka, mafati'a,
ma bariha, ma dama artinya senantiasa atau masih. Namun yang sering dipakai ya, misalnya kamu di mana? Saya masih bekerja, saya masih di toko. Biasanya yang banyak dipakai adalah kalimat mazala. Kan banyak sama maknanya nih, manfaka, manfatia. Tapi yang sering kalau ucapan sehari-hari sekarang ya, saya masih tidur kan nggak mungkin dia ngomong. Saya masih di toko, saya masih bermain, saya masih makan. Itu menggunakan mazala. Di mana ayahmu? Aina abuka? Di mana ayahmu? Ayahku masih bekerja. Maka menggunakan mazala. Kemudian sebelah kirinya ma'adha di waktu duha. Adha di waktu duha. Contoh, adha Muhammadun fil masjidi. Nah, di waktu duha Muhammad di masjid. Ya. Di waktu duha Muhammad di masjid. Beda Idul Adha. Iya, secara harfiah iya. Adha kan waktu duha. Karena penyembelihan, sholatnya biasanya kapan? Di waktu duha. Idul Adha, Lebaran Adha. Ya. Ada juga makna adha itu diambil dari kata udhiyah, hewan sembelihan. Udhiyah, hewan sembelihan. Nah, jadi kenapa disebut ya? Karena Idul Adha kan menyembelih binatang. Udhiyah. Maknanya apa? Hewan sembelihan. Kemudian dhalla berada di waktu siang. Dhalla Muhammadun fis-suq, di waktu siang Muhammad di pasar. Atau di waktu siang Muhammad tidur. Dhalla Muhammadun naiman. Naiman. Kemudian bata di waktu malam. Di waktu malam. Jadi misalnya di waktu malam Muhammad tidur, bata Muhammadun naiman. Di waktu malam Muhammad memancing. Karena iwaknya rame malam misalnya, maka bata Muhammadun so'idas samak, memancing apa? Ikan. Atau di malam hari misalnya apa? Bekerja, mengajar, ada aktivitas bersepedaan. Nah, itu sama. Di malam bata bahasa Arabnya, di malam hari. Kemudian sora menjadi. Contoh sora Muhammadun aliman. Muhammad menjadi alim. Sora Muhammadun ghaniyan. Muhammad menjadi kaya. Sora Abdurrahman ghaniyan. Abdurrahman menjadi kaya atau sugih. Nah, itu intinya ini waktu-waktu kan. Tadi adalah adha waktu duha, dhalla waktu siang, bata waktu malam, sore. Maka disesuaikan ya dengan keadaan ketika kita ingin mengucapkan. Nah, jadi ini teman-teman kana. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.